Shalom, sungguh merupakan anugerah yang besar bagi kita kalau saat ini kita boleh berjumpa untuk merenungi firman Tuhan. Sebelum kita merenungi firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan daripada Tuhan terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh membaca firman-Mu, mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan boleh menjalani di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 139 ayat 13, demikian firman Tuhan katakan, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau." Betapa kita bersyukur akan satu bagian firman Tuhan yang boleh kita baca pada hari ini. Dan hari ini kita mau merenungi satu tema yang mengatakan jangan mendahului kehendak Tuhan. Pemazmur mengajarkan kepada kita bagaimana Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih, Allah yang juga pencipta kita. Bagaimana kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa yang tidak dapat kita mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Saudaraku, di ayat yang ke-13 mau memberitahukan kepada kita bagaimana Allah membentuk kita di dalam kemahakuasaannya, ya. Dikatakan Allah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Saudara, ini menjadi satu bagian yang ingin kita renungkan. Bagaimana Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha pencipta. Dia menciptakan kita, membentuk kita dari hal yang tidak ada menjadi ada. Dari sel telur, ya, yang kelihatannya kecil, yang kemudian sel sperma yang kelihatannya kecil dibentuk oleh Tuhan, ya, dipertemukan oleh Tuhan sehingga pembentukan terjadi, ya. Bagaimana dibentuk di dalam kandungan ibu kita, ya, sungguh menjadi satu kejadian yang sangat ajaib dan dahsyat, ya. Dari begitu sel sperma dan sel telur yang bertemu dan selama 9 bulan dia berada di dalam kandungan ibu kita,
dan dia berkembang sedemikian rupa, membentuk otak, jantung, lever kita, kemudian usus, pankreas, dan seluruh keberadaan tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, anggota tubuh kita semua begitu sempurna diciptakan, ya, di dalam kandungan ibu kita, ditenun sedemikian rupa. Ini menjadi satu karya yang sangat luar biasa daripada Allah kita. Waktu kita melihat akan segala keberadaan kita, akan fungsi dari seluruh organ tubuh kita, ya, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Betapa hebatnya, ya, Tuhan menciptakan kita, ya. Tuhan memperhatikan detil-detil dari kehidupan kita sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Saudaraku, janin yang ada di dalam rahim ibu kita ini, ya, diberikan satu kehidupan, ya. Saudara, oleh karena itu saya lebih senang menggunakan kata bayi di dalam kandungan. Mengapa? Karena dia sudah mempunyai kehidupan. Sekalipun dia masih kecil, dia di dalam proses pembentukan, tetapi dia sudah mempunyai kehidupan, ya. Waktu usia kandungan 2-3 minggu, kemudian itu sudah ada kantong bayinya, kemudian ada jantungnya. Nah, itu sudah menandakan ada kehidupan, ya. Sejak terbentuknya, ya, pertemuan itu sel sperma dan sel telur bertemu, berarti sudah ada kehidupan. Mengapa saya mengatakan ada kehidupan? Karena terjadi prosesnya pertumbuhan dari sel sperma dan sel telur yang bertemu, dan dia mengalami proses pertumbuhan, kemudian ada jantung dan yang lain, otak yang ada, kemudian jaringan-jaringan yang lain itu terbentuk dengan sempurna. Berarti ada kehidupan, sehingga Tuhan sudah merancang kehidupan yang ada dimulai dari perjumpaan sel sperma dan sel telur yang ada. Di sana sudah ada awal daripada kehidupan, ya. Jadi saudara, ketika kehidupan itu sudah ada, ya, dan ini adalah karya daripada pencipta kita, dia menenun kita sedemikian rupa. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan yang berkarya, ya, memberikan kehidupan di dalam rahim seorang ibu. Oleh karena itu, kehidupan itu harus diproteksi sedemikian rupa, ya. Adalah sangat-sangat tindakan yang tidak terpuji ketika seseorang berpikir untuk melenyapkan kehidupan daripada bayi yang masih ada di dalam kandungan, ya. Saudara, ada banyak orang yang berpikir kan masih berupa janin, masih sangat kecil, jadi tidak masalah kalau kita mau menggugurkannya. Saudara, saya mau katakan, ketika kehidupan itu sudah ada, tidak ada boleh campur tangan daripada manusia untuk meniadakan kehidupan itu. Karena Tuhan sudah merancang akan kehidupan itu, dan Tuhan sudah menjadikan bayi di dalam kandungan ini nanti menjadi satu pribadi yang ada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jangan mendahului kehendak Tuhan dengan kita melakukan tindakan aborsi untuk menghilangkan nyawa daripada bayi yang di dalam kandungan itu. Kemudian kita bisa melihat di ayat yang berikutnya, di ayat yang dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung
bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anang. Jadi saudara, inilah pemeliharaan Tuhan yang sudah terjadi ya. Sekalipun manusia tidak dapat melihat dengan kasat mata ya, bagaimana proses pertumbuhan daripada bayi yang ada di dalam kandungan itu, tetapi mata Tuhan sudah melihatnya. Tuhan sudah membuat satu karya yang ajaib untuk bayi tersebut di masa yang akan datang. Tuhan sudah mempunyai rancangan-rancangan yang indah. Saudara, pikiran Tuhan yang ajaib, yang sempurna, yang tak terselami. Jadi ini menjadi sesuatu yang boleh kita renungkan secara serius, bagaimana kita tidak bisa mengerti akan pikiran daripada Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan sudah memperhatikan kita sejak ada di dalam kandungan ibu kita, berarti Tuhan mempunyai satu kehendak di dalam kehidupan kita yang saat-saat nanti setelah bayi itu dilahirkan dan kita lihat bahwa dia menjadi karya yang sangat ajaib yang Tuhan mau lakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah taruh pada pundak daripada bayi itu di kemudian hari, karena dia adalah satu pribadi yang Tuhan kehendaki ada di atas bumi ini. Saudara, seharusnya kita bersyukur karena Tuhan mempercayakan kepada kita untuk kita boleh memperoleh seorang anak, atau kita boleh mengandung. Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi seorang ibu. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, karena di luar sana banyak orang ingin mempunyai bayi, ingin mempunyai anak, ingin mempunyai keturunan, namun mereka belum mendapatkan kesempatan itu. Nah, kalau saudara telah diberikan kesempatan untuk boleh mengandung, mari kita menjaga kandungan kita ini dengan baik, sehingga di kemudian hari anak yang dilahirkan sungguh-sungguh boleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan sudah memperhatikan sejak di dalam kandungan. Saudara, betapa Tuhan menitipkan satu karya yang ajaib, karya yang agung di dalam kandungan kita. Bukankah ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menjadi seorang ibu? Mungkin ada yang berpikir, ya Bu, saya sudah punya anak cukup banyak. Ibu tahu kan saat ini ya kehidupan begitu berat. Sudah punya anak beberapa orang, kalau ditambah satu lagi tentu akan memberatkan. Bagaimana biaya pendidikannya, bagaimana nanti makannya. Saudara, saya mau katakan jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Karena burung di udara ya tidak menanam, tetapi Tuhan pelihara. Jadi setiap anak ada berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Jadi jangan engkau takut oleh karena engkau tidak bisa memberi makan ya, tetapi percayalah berkat Tuhan selalu tersedia bagi orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah mengizinkan kehidupan bagi kita ya, adanya kehidupan di dalam rahim kita, tidak ada hak kita untuk meniadakan dia di dalam kandungan kita. Saudara, jangan melenyapkan dia ya, karena ada karya Tuhan yang ajaib yang akan terjadi di dalam hari-hari yang akan datang yang kita tidak mengerti. Saudara, sebagaimana seorang tokoh yang bernama Aziz Taylor Morton ya. Sudah tahu beliau siapa?
Beliau adalah Menteri Keuangan Amerika pada zaman Jimmy Carter. Saudara tahu bagaimana kehadirannya dia di dunia ini? Sungguh sangat mengenaskan. Ozzie Taylor Morton lahir di dunia ini dari seorang ibu yang bisu, tuli, miskin, dan dia adalah hasil perkosaan, ya. Orang memperkosa ibunya yang bisu tuli, maka lahirlah Ozzie Taylor Morton. Tapi sungguh luar biasa, ibunya tidak menggugurkan dia, ya. Ibunya rela menahan rasa malu, ya, melahirkan dia. Dan waktu dia masih kecil, dia sekolah, dia sering diledekin, dibully sebagai seorang anak haram, ya. Dan dia juga harus kerja keras karena pada akhirnya ibunya juga sakit-sakitan, sehingga dia harus menjadi buruh kasar, ya, untuk menghidupi mereka berdua. Ozzie Taylor sempat kecewa sama Tuhan, kenapa dia harus dilahirkan dengan cara demikian, ya. Dia tidak paham mengapa dia harus berada di dunia ini dengan cara yang demikian. Namun pada suatu saat dia ketemu dengan seorang pendeta. Nah, seorang pendeta ini memberikan encourage kepada dia, dan ini menjadi awal kebangkitan daripada Ozzie Taylor, ya. Jadi pendeta itu mengatakan hidupmu adalah anugerah daripada Tuhan. Engkau boleh memilih mau tetap mengeluh seperti saat ini engkau mengeluh, atau engkau mau bangkit dari keterpurukan ini dan engkau akan menjadi satu pribadi yang luar biasa, ya. Itu pilihan ada di tanganmu. Jadi waktu dia mendapatkan encourage daripada pendeta dan dia memilih untuk bangkit daripada segala keterpurukan dan dari segala hinaan orang, dia bekerja dengan lebih giat, dia lebih sungguh-sungguh lagi, dan pada akhirnya sungguh sangat luar biasa. Ozzie Taylor justru menjadi seorang yang boleh dibanggakan, yaitu dia menjadi Menteri Keuangannya Amerika pada zamannya Jimmy Carter. Saudara, terkadang kita tidak tahu loh bagaimana bayi yang di dalam kandungan kita pada waktu yang akan datang, ya. Sebagaimana Ozzie Taylor Morton, dia menjadi satu hal yang sangat luar biasa, ya. Jadi kalau sampai pada waktu itu ibunya memutuskan untuk menggugurkannya, tentu tidak ada Ozzie Taylor Morton yang sebagai Menteri Keuangan Amerika yang begitu hebat. Tapi karena ibunya mempertahankan kandungannya dan melahirkan seorang anak yang pada akhirnya sangat membanggakan keluarga. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apapun kondisimu saat ini, ya, jika engkau sedang hamil dan kehamilanmu adalah kehamilan yang tidak engkau harapkan, mungkin engkau terlalu banyak anak, mungkin engkau hamil kemudian engkau ditinggalkan oleh pacarmu, apapun alasannya, jangan pernah engkau menggugurkan kandunganmu, karena itu adalah karya Tuhan yang sangat ajaib di dalam satu pribadi yang saat ini sedang ada dalam proses di dalam kandunganmu. Saudaraku, mari kita perhatikan apa yang saat ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang ada kesulitan, ada penderitaan yang terjadi. Namun firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ingat, jangan mendahului kehendak Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita karena ada proses daripada Tuhan untuk mendidik kita. Ada proses daripada Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin proses itu untuk memproses karakter kita sehingga karakter kita menjadi karakter yang lebih baik, karakter yang lebih mempermuliakan nama Tuhan. Mari
Mari kita sama-sama mengikuti prosesnya Tuhan, namun jangan mendahului kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, kesulitan yang ada, yang Tuhan izinkan, percayalah itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, ya. Jadi poin yang ketiga, bahwa pikiran Tuhan itu tak terselami. Di ayat yang ke-17 dan 18 mari kita bacakan lagi. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara, Tuhan punya pikiran itu tidak dapat terselami oleh kita, ya. Pikiran Tuhan itu adalah sangat besar, ya, maha ajaib, ya. Dan bagaimana mungkin kita bisa memikirkan Tuhan yang adalah pencipta kita. Kita adalah pribadi yang dicipta, ya. Kita punya batasan. Sementara Allah pencipta kita, dia adalah Allah yang maha besar, ya. Yang pikirannya tentu sangat luar biasa, dan yang dia pikirkan pun sangat-sangat banyak, lebih banyak daripada pasir yang ada di dunia ini. Saudara, jadi begitu banyaknya pikiran daripada Tuhan yang tentu sangat kompleks, yang kita tidak bisa mengerti karena kita ada di dalam batasan. Otak kita begitu kecil, bagaimana kita bisa memikirkan Allah yang maha besar? Tentu kita tidak mungkin bisa menyelami pikiran Allah yang tak terbatas. Oleh karena kita tidak bisa memahami pikiran Allah yang maha besar dan maha dahsyat dan tak terselami, dan jumlah yang dia pikirkan juga sangat-sangat banyak, maukah kita menaklukkan diri, ya, dengan percaya, ya, tidak menaruh kecurigaan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang baik, yang tidak merancang hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan mengerti akan setiap detil-detil kehidupan kita, karena dia yang menenun kita dari sejak awal, ya. Dari hal yang tak terlihat di dalam kandungan ibu kita diciptakan. Tentu rancangan Tuhan adalah rancangan yang dahsyat dan sangat luar biasa. Jadi Tuhan mengerti akan detil kehidupan kita. Jadi kalau ada hal-hal yang saat ini kita alami yang tidak menyenangkan, mari kita percayakan kepada Tuhan dan tidak menaruh kecurigaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik? Karena 2000 tahun yang lalu dia meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia ini, ya, menjelma menjadi manusia. Dan pada waktu dia menjadi manusia, dia mengalami apa yang saudara alami. Dia mengalami apa yang menjadi hinaan. Kalau saudara pernah mengalami dihina, Tuhan Yesus kita juga pernah dihina. Kalau saudara pernah mengalami penderitaan, saudara merasa haus, lapar, Tuhan kita Yesus juga pernah mengalami. Pada waktu dia berpuasa, dia mengalami apa yang disebut rasa haus dan rasa lapar. Jadi saudara, percayalah, apapun penderitaan yang kita alami, Yesus pernah alami, ya. Bagaimana dia dihina, dia dipakaikan mahkota duri, dia diejek, ya. Terlalu banyak hal yang Yesus Kristus alami ketika dia berada di dunia ini. Bahkan dia mati di atas kayu salib, yang mengalirkan darah, menyucikan segala dosa dan salah kita. Itulah bukti kasih Allah yang terbesar untuk hidup kita. Kalau kita menyadari ini, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun ada kesulitan-kesulitan, jangan kita
mendahului kehendak Tuhan. Mari kita selalu bertanya sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita bertindak, mari kita berserah kepada Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-18 itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Jadi betapa luar biasanya kasih daripada Tuhan atas kehidupan daripada kita. Ayo kita percayakan secara total seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan apa yang menjadi renungan kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita sungguh berserah penuh dan percaya kepada Allah yang Maha Tahu, yang Maha Ajaib dan Maha Kuasa. Sungguh Tuhan itu memperhatikan kita sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Dan yang ketiga, pikiran Tuhan adalah pikiran yang tak terselami, dan Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Dan mari kita berserah penuh, fokus kepada Tuhan, dan jangan fokus kepada masalah. Jangan mengandalkan pengertian kita untuk menyelesaikan permasalahan kita, tetapi andalkanlah Tuhan dan dahuluilah kehendak Tuhan melebihi apa yang menjadi kehendak kita, ya. Jadi kita mendahulukan kehendak Tuhan, ya. Jadi ini akan membuat hidup kita menjadi lebih berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami percaya melalui tema jangan mendahului kehendak Tuhan. Ini membuat kami disadarkan bahwa yang paling penting dalam hidup kami adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sebagai manusia yang terbatas. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan, mereka yang sedang bergumul akan kehidupan daripada bayi yang ada di dalam kandungan mereka. Kiranya Tuhan Engkau mengajar agar kami sungguh sangat bersuka cita akan kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kandungan kami dan menjaganya dengan baik, karena Tuhan punya rancangan yang indah untuk bayi yang ada di dalam kandungan kami ketika dia lahir nanti. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kehendak Tuhan melebihi kehendak kami sebagai manusia. Kami belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.